Kembali di Newsroom pemirsa, kami masih membahas mengenai teror ular kobra yang menghantui warga dan kita ingin mengetahui bagaimana yang harus dilakukan oleh pemerintah apalagi mengenai munculnya fenomena di musim pancaroba ini. Langsung ke Pak Amir, ini bagaimana Pak? Apa yang harus dilakukan pemerintah setempat khususnya pemerintah Depok ketika fenomena ular kobra ini muncul di permukiman warga? Oke, yang pertama adalah pencegahan ya. Jadi pencegahan itu awareness yang harus kita terus dengungkan atau sampaikan ke masyarakat bahwa ketika di awal musim penghujan di mana jumlah populasi anakan kobra itu meningkat ya, kita harus mencegah gimana mereka tidak nyaman di rumah kita ya. Yang pertama adalah usahakan rumah itu kondisinya bersih. Setiap hari rumah itu dipel dengan bau-bauan wangi-wangian yang menyengat. Ular tidak suka dengan bau-bauan yang menyengat. Dia sangat benci bau minyak tanah, bensin gitu ya. Tapi kalau kita membersihkan rumah kita kan bisa dengan bau-bauan lain yang lebih menyengat lagi ya. Kapur baru seperti itu. Nah, yang kedua, bersihkan rumah dari tumpukan barang-barang tadi yang bisa menjadi potensi tempat shelternya si kobra itu. Baik tumpukan kardus, tumpukan genting dan lain sebagainya yang ada di material di sekitar rumah. Yang ketiga itu jangan tinggalkan makanan, bekas makanan ya semalam ya. Karena ini akan mengundang tikus. Nah, mengundang tikus ini kan juga mengundang ular untuk datang mencari mangsanya. Nah, apalagi di awal musim penghujan mulai aktif ular ya. Jadi itu bisa mengundang ular. Nah, ini pencegahan. Kemudian ketika ada fenomena ada di dalam, sekarang sudah ada ularnya, apa yang harus dilakukan? Tentu saja bisa kontak teman-teman damkar, kemudian juga se-safety mungkin, jangan sampai menghandle langsung ya, karena kita nggak tahu mana yang berbisa atau enggak, karena akan berbahaya di situ. Nah, yang ketiga, ketika ada kasus gigitan ular harus ngapain? Ini kan yang paling penting nih. Ya, betul. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu mana rujukan rumah sakit yang mempunyai stok antibisa ularnya. Nah, kobra ini kan sudah ada antibisanya. Nah, sabu 1 atau serum antibisa ular 1 yang diproduksi oleh Bio Farma itu anti kobra, anti ular welang, dan anti ular tanah. Ini bisa di-cover dengan itu. Nah, tapi yang harus diperhatikan bahwa penanganan pertamanya pun juga harus penting. Karena penanganan pertama gagal, penanganan selanjutnya juga nanti akan berpengaruh. Jadi penanganan pertama ini harus diketahui oleh masyarakat. Bagaimana kalau terkena kasus gigitan ular, yaitu imobilisasi sesuai dengan yang direkomendasikan oleh WHO. Berarti dari pemerintah Depok juga harus bagaimana menstok supaya tidak bisa menawar bisanya begitu ya Pak ya? Ya, stok antibisa ular di beberapa rumah sakit itu juga harus ditingkatkan gitu ya, karena masyarakat pasti akan membutuhkan informasi ini. Begitu ada kejadian, rumah sakit mana yang harus dituju kan, biar cepat, karena kita berhitung dengan waktu ini kalau kasus gigitan ular itu. Kalau ke Pak Merdi sendiri ini bagaimana Pak, ketika fenomena ini banyak muncul di Depok ini dari damkar, apakah memang bekerja sama dengan pemerintah untuk bagaimana cepat ketika mengalami warga yang tergigit ular ataupun ada ditemukan ular kobra ini, seperti apa Pak Merdi? Ya, yang paling utama bila laporan itu kan mendesak emergensi dan kita responnya harus cepat. Yang paling pertama itu. Yang kedua, damkar Kota Depok adalah dalam mengatasi itu bukan hanya kebakaran, kita ada penyelamatan juga yang termasuk salah satunya ada untuk masalah ular ini. Jadi kita sudah tersebar di 6 wilayah untuk percepatan pelayanan. Ada laporan, kita bisa kontak ke masing-masing wilayah, itu yang paling. Yang kedua, anggota sendiri dibekali dengan keilmuan tentang ular. APD-nya sendiri atau pelindung diri untuk mengatasi ular kita lebih ditingkatkan lagi. Itu yang paling penting. Jadi kita emang kalau untuk masalah waktu kita 24 jam. Kita 24 jam standby untuk menerima laporan warga, dan itu dilakukan tak ada biaya sedikit pun, alias ada pelayanan gratis dari pemerintah Kota Depok. Dan Pak Merdi sendiri, apakah kan kalau warga ketika ketemu ular kan panik biasanya begitu, dan mereka pakai tongkat atau benda-benda apa yang ada di dekat mereka dan langsung mengusir, apakah itu tindakan yang baik, maksudnya tindakan yang tepat untuk mengusir ular, atau hanya dipantau saja, atau seperti apa ketika melihat warga begitu? Ya, sarannya sebetulnya untuk bila ada laporan dipantau aja posisi terakhir. Cuma kita juga tidak bisa menyalahkan warga yang panik ngambil tongkat langsung. Cuma bahayanya ular itu kan tidak tahu bergerak kemana. Nah, itu yang kita tidak bisa deteksi. Apakah sudah keluar atau bersembunyi ke tempat lain, atau mungkin dia malah seperti Pak Amir katakan, dia pandai bersembunyi gitu. Dia pandai bersembunyi, ketika petugas mencari tidak ada, ternyata balik lagi. Itu beberapa kali kasus seperti itu kejadiannya. Jadi mungkin yang paling tepat adalah dipantau aja posisi terakhirnya.
Jadi dapat membahayakan juga soalnya. Jadi kan sudah banyak fenomena muncul, dan apakah ini benar ketika garam ditaburkan di sekitar rumah atau di pekarangan rumah ini merupakan langkah pencegahan yang tepat begitu Pak Amir? Boleh dijelaskan kepada pemirsa di rumah? Jadi garam ini masih mitos ya. Jadi bukan nggak efektif. Dulu pada saat kita latihan pramuka dulu dilatih untuk menebarkan garam. Tapi sebenarnya dia tidak. Jadi ular ini kan sangat sensitif dengan bau-bauan. Dia punya organ Jacobson yang terletak di bawah otak. Di situ organ Jacobson inilah yang mendeteksi bau-bauan itu. Nah, yang paling sensitif justru bau-bauan yang menyengat ini. Nah, bau-bauan yang menyengat ini bisa dihasilkan oleh ya pembersih lantai yang cukup menyengat itu, kapur barus, seperti itu. Justru garam itu sebenarnya malah nggak efektif gitu. Kalau jenengan tidak percaya bisa aja ambil garam, ularnya juga melintas saja gitu. Berarti itu hanya mitos saja begitu Pak Betul, Amir ya? betul. Tapi ini yang memang beredar di masyarakat begitu, dan memang berarti langkah pencegahan yang harus dilakukan tadi Pak Amir mengatakan kapur barus dan menjaga kebersihan begitu. Dan ini Pak Amir boleh dijelaskan ini banyak yang ditemukan damkar ular-ular kobra, dan jenis-jenis kobra ini apa yang membedakan dan bagaimana ketika melihat masyarakat itu sebahayanya ular ini seperti apa, jenis-jenis ular kobra begitu Pak? Jadi kita hidup di Jawa ya. Jawa itu adalah pulau yang populasinya sangat padat ya. Kemudian kita di Pulau Jawa ini punya sekitar 11-an jenis ular berbisa. 11-an jenis ular berbisa. Walaupun secara dunia itu jumlah ular berbisa 3.700-an ya. Indonesia punya 340-an, yang berbisa 77 jenis. Tapi yang di Jawa ini, yang di darat itu yang berbisa sekitar 11-an jenis. Nah, otomatis ini juga punya chance interaksi antara manusia dengan ular berbisa itu. Nah, yang paling banyak memang di antara kelompok ular berbisa ini yang paling banyak bersinggungan dengan manusia, yang punya kemampuan adaptasi di habitat-habitat terbuka dan human modified habitat tadi adalah kobra tadi, kemudian ular weling ya, kadang-kadang ular welang. Kemudian juga ular-ular lain yang nggak berbisa pun juga banyak sebetulnya. Tadi disampaikan teman-teman dari Damkar juga ada jenis-jenis ular lain sebetulnya, kayak ular kopi, ular jadi, itu semua nggak berbisa. Nah, yang kita aware kan yang berbisa ini. Sebenarnya untuk mengenali yang berbisa ini juga nggak terlalu sulit Pak, karena hanya 11 saja ya. Hanya 11, dan dia sangat, kalau kobra kan sangat jelas sekali ya bisa dikenali itu. Nah, yang saya agak khawatir itu adalah jenis-jenis ular lain yang sebetulnya habitatnya bukan di sekitar manusia, tapi di sekitar hutan atau di hutan ya, kayak king cobra itu. King cobra itu sangat berbahaya. Dia ular yang berada di habitatnya aslinya itu di hutan, tapi banyak dipelihara. Banyak dipelihara oleh teman-teman yang penyuka ular, pecinta ular. Gitu. Kemudian, nah, ketika dipelihara untuk atraksi segala macam, tergigit lah. Dan kalau tergigit, nggak ada antivenomnya untuk king cobra ya, beda king cobra sama cobra tadi. Nah, kalau king cobra ini juga berbahaya karena memang tidak ada antivenomnya, dan jangan dipelihara karena memang bukan hewan peliharaan, ini hewan berbahaya. Tapi manusia kan ada yang memang pecinta ular itu, jadi mereka memelihara begitu. Dan ini apa yang harus ketika warga di rumah melihat king cobra ini, apa yang harus dilakukan menghindari, tapi kadang kita takut begitu pemirsa di rumah, warga di rumah ini seperti apa langkah pertama begitu Pak? Kalau king cobra kan ini kasusnya kemungkinan itu adalah lepas ya, bukan asli, bukan asli memang habitatnya gitu. Yang harus dilakukan adalah panggil tim damkar. Karena ini hewan berbahaya gitu, jadi jangan handling sendiri. Oke, baik, kita akan kembali usai jeda. Dan pemirsa, kami akan terus membahas mengenai teror ular kobra ini, tetaplah di Newsroom.